Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad dari Pradita, NIM 1744904. Jadi, pada praktikum sistem digital microcontroller ini, saya akan menjelaskan sebuah input dan output, atau sebuah pinout dari microcontroller, khususnya SP32. Sini adalah pinoutnya. Kita mulai dari sini, ini adalah 3V3, yaitu untuk memberikan daya sebesar 3,3 volt kepada sensor atau rangkaian atau aktuator. Sini terdapat pin restart atau enable, fungsinya untuk boot program. Sini terdapat banyak pin untuk I/O sebagai input ataupun output. Ini juga tersedia sebagai ADC, analog digital converter. Tapi tidak semua pinout ini bisa mengirimkan sinyal berupa PWM. PWM sendiri adalah pulse width modulating output. Itu mengirimkan sebuah gelombang yang bentukannya persegi. Kurang lebih seperti itu. Ini hanya yang bisa PWM. Sisanya tidak bisa untuk PWM. Maka dari itu tidak bisa untuk sebagai pin data untuk servo. Jadi sini ada DC 03678, fungsinya untuk sebagai analog digital converter untuk membaca input maupun output dari sebuah sensor ataupun aktuator. Ini ada GPIO, pin input output, ini bisa digunakan sebagai mengirim data. Ini juga sama halnya. Ini ada lagi touch untuk sensor sentuh. Sini disarankan untuk tidak dihubungkan buat internal flash. Lalu sini ada pin output untuk memberikan tegangan sebesar 5 volt, tergantung sesuai kebutuhan. Terdapat 3 ground di sini, fungsinya untuk menghubungkan kutub negatif. Lalu sini ada digunakan untuk sebagai setel SDA, bisa dipakai untuk LCD OLED untuk menampilkan sebuah gambar. Sini ada pin transceiver dan receiver. Ini ada dua, RX0, RX0, RX2, RX2. Ini bisa digunakan untuk komunikasi antar modul. Ini juga bisa itu C. Lalu ini ada CK atau clock. Bisa dibuat untuk modul jam. Terus ini juga disarankan untuk tidak dihubungkan untuk internal flash. Jadi ketika tidak dipakai, SP32 memiliki fungsi sebagai deep sleep, itu tidur sementara agar tidak memakan atau mengonsumsi lebih banyak daya. Oke, baik, saya akan contohkan. Sini adalah pemrogramannya. Ini adalah coding atau pemrograman untuk menggerakkan sebuah servo. Nah, jadi ini saya memberikan library di sini, SP32 servo. Kita install saja kalau sudah. Masukkan library di sini, lalu deskripsikan servo kita. Nah, di sini saya berikan pin nomor 18, di mana dia bisa mengirimkan sinyal PWM untuk menggerakkan servo. Ini saya berikan voice setup, serial begins 115.200 untuk kemudian ditampilkan di serial monitor. Kita masukkan measure voltage, lalu ini memanggil lagi perintah pin. Nah, pada serial pin LN ini nanti bisa digunakan untuk serial monitor. Jadi dia akan menampilkan teks berupa masukan sudut servo. Saya akan kasih sudut servo antara 0 sampai 180 karena dia adalah micro servo 9G yang warna biru. Mentok cukup sampai 0 hingga 180 derajat. Beda halnya dengan yang warna hitam yang bisa sampai 0 sampai 360 derajat berputar. Ini adalah void setup. Untuk void loop, jika serial tersedia lebih dari 0, maka sudutnya akan
ditentukan antara 0 sampai 180. Terus kita menuliskan apa yang di dalam serial monitor berupa sudut. Nanti servo bergerak ke sudut itu. Kita deskripsikan dalam derajat. Oke, langsung saja kita lihatkan di sini. Ya, ini saya hubungkan laptop saya. Bisa mendeteksi. Oke, udah kelihatan komnya. Ada micro servo, kita hubungkan. Sebelumnya sudah saya hubungkan pin 18. Kita hubungkan input dan outputnya. Ini ke VN input. Lalu ini ke ground. Nah, sini yang coklat itu untuk ground, merah untuk input 5 volt. Ini hijau untuk sebagai data. Jika sudah, kita upload programnya. Nunggu compiling. Nah, ini sudah terbaca, program sudah terkirim. Kalau sudah, kita buka serial monitor. Kita tes 45 derajat. Atau 20 dulu. Ya. Jadi barusan servonya bergerak. Saya ketik 90, dia lari ke 90. Nah, ke arah sebaliknya, jadi mentok. Kita kasih 45, dia bergerak ke tengah lagi. Kasih 45 lagi, dia akan ke kiri. Kanan. Kasih 45 lagi, balik ke posisi awal. 90, maka ke arah sebaliknya. Bisa juga 75 atau 180 mentok. Atau bisa juga sebesar 40 derajat. Nah, dia balik ke awal lagi. Balik ke posisi sebelumnya. Nggak harus saklek sudutnya, nggak harus pas. Bulat bisa 29 atau 57. Sudut yang jarang dipakai juga bisa. Selama dia di batas range 0 sampai 180. Oke, seperti itu kurang lebih. Dicontohkan lagi. Coba gerak lagi. Dan seperti itu. Oke, baik. Sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.